Banyak orang beli emas hanya karena satu alasan, katanya harga mau naik. Tapi sedikit sekali yang benar-benar tahu sinyal awal sebelum emas benar-benar bergerak naik signifikan. Biasanya, ketika berita besar muncul dan semua media membahas harga emas melonjak, itu justru sudah terlambat. Smart money sudah masuk jauh sebelumnya. Di video ini, kita akan bahas sinyal awal emas mau naik yang jarang dibahas. Bukan cuma soal perang, krisis, atau isu global, tapi sinyal yang lebih halus, lebih dalam, dan sering tidak disadari oleh investor pemula. Pertama, kita harus paham satu hal mendasar. Emas bukan sekadar logam. Emas adalah pelindung nilai. Emas adalah safe haven. Artinya, emas biasanya bergerak lebih dulu sebelum ketakutan besar benar-benar terlihat di permukaan. Sinyal awal yang pertama adalah perubahan arah suku bunga, bahkan sebelum resmi turun. Banyak orang berpikir emas naik hanya saat suku bunga sudah dipangkas. Padahal, pergerakan emas seringkali dimulai ketika bank sentral mulai memberi sinyal dovish. Misalnya, ketika pejabat bank sentral mulai berbicara lebih hati-hati, mulai menyebut kata perlambatan ekonomi atau evaluasi kebijakan. Itu tanda bahwa pengetatan sudah mendekati akhir. Contohnya bisa kita lihat dalam kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh Federal Reserve. Setiap kali The Fed memberi sinyal akan menghentikan kenaikan suku bunga atau mulai mempertimbangkan penurunan, emas sering mulai bergerak naik, bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Kenapa? Karena pasar selalu bergerak berdasarkan ekspektasi, bukan kejadian yang sudah terjadi. Sinyal kedua yang jarang dibahas adalah pelemahan indeks dolar secara perlahan. Emas dan dolar memiliki hubungan terbalik. Ketika dolar melemah, emas cenderung menguat. Tapi yang menarik, emas seringkali mulai naik saat dolar belum benar-benar jatuh tajam. Hanya dengan tanda-tanda konsolidasi panjang atau gagal menembus resistance, itu sudah cukup menjadi sinyal awal. Banyak investor retail menunggu dolar benar-benar anjlok, padahal smart money membaca struktur pergerakan lebih awal. Sinyal ketiga adalah akumulasi diam-diam oleh bank sentral dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, pembelian emas oleh bank sentral meningkat signifikan. Negara-negara seperti China dan India terus menambah cadangan emas mereka. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, itu bukan keputusan emosional. Itu strategi jangka panjang. Dan biasanya, sebelum data resmi dirilis ke publik, pasar sudah mencium pergerakan itu lewat lonjakan volume atau penurunan suplai fisik di pasar. Sinyal keempat adalah inflasi yang mulai sulit dikendalikan. Emas bukan hanya naik saat inflasi tinggi. Emas naik ketika inflasi tidak sesuai ekspektasi. Misalnya, pasar memperkirakan inflasi turun, tapi ternyata stagnan atau naik lagi. Ketika kepercayaan terhadap mata uang mulai goyah, emas menjadi pelarian. Inflasi yang persisten membuat imbal hasil real menjadi rendah, dan ketika real yield turun, emas menjadi lebih menarik karena opportunity cost memegang emas ikut menurun. Sinyal kelima adalah ketegangan geopolitik yang masih kecil tapi mulai meningkat. Banyak orang menunggu perang besar untuk beli emas, padahal emas sering naik sejak tahap awal ketegangan. Misalnya saat sanksi ekonomi mulai diberlakukan, saat negosiasi dagang gagal, atau ketika konflik regional mulai memanas. Ketika konflik antara Rusia dan Ukraina mulai memanas beberapa waktu lalu, emas sudah bergerak naik sebelum invasi besar benar-benar terjadi. Pasar membaca risiko lebih cepat daripada headline media. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan sinyal awal ini? Yang pertama, jangan menunggu semua indikator sempurna. Jika kamu melihat 2 atau 3 sinyal mulai muncul bersamaan, misalnya bank sentral mulai dovish, dolar melemah, dan inflasi sulit turun, itu sudah cukup menjadi alarm awal. Yang kedua, gunakan strategi akumulasi bertahap. Jangan all in, karena kita tidak pernah tahu kapan harga benar-benar breakout. Dengan membeli bertahap, kamu mengurangi risiko salah timing. Dan di tengah video ini, saya mau ingatkan, kalau kamu merasa konten seperti ini membuka cara pandang baru tentang emas dan investasi, jangan lupa subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita bukan hanya bicara beli emas, tapi bagaimana membaca pergerakan sebelum orang lain sadar.
Dan kalau kamu sudah siap mulai akumulasi, kamu bisa langsung cek logam emas batangan yang sudah saya siapkan di keranjang video ini. Pilih pecahan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Tidak harus langsung besar. Bahkan mulai dari pecahan kecil pun sudah langkah maju dibanding tidak mulai sama sekali. Kita lanjut. Sinyal keenam yang jarang diperhatikan adalah pergerakan sideways panjang setelah penurunan. Banyak orang mengira emas yang bergerak datar itu tidak menarik. Padahal justru fase konsolidasi panjang sering menjadi fondasi kenaikan besar berikutnya. Dalam fase ini, pelaku besar mengumpulkan posisi tanpa membuat harga melonjak drastis. Ini yang disebut sebagai fase akumulasi. Harga terlihat tenang, volume stabil, volatilitas rendah, tapi perlahan suplai di pasar mulai terserap. Sinyal ketujuh adalah meningkatnya permintaan emas fisik dibanding emas digital atau derivatif. Ketika investor mulai beralih ke emas fisik, itu tanda kepercayaan terhadap sistem keuangan mulai berkurang. Premi emas fisik biasanya naik saat permintaan meningkat. Ini sering terjadi sebelum lonjakan harga di pasar spot. Karena emas fisik memiliki keterbatasan suplai, berbeda dengan instrumen derivatif yang bisa diperbanyak secara kontrak. Sinyal ke-8 adalah ketidakpastian pasar saham. Emas tidak selalu berlawanan dengan saham, tapi ketika indeks saham mulai menunjukkan distribusi, naik tapi volume melemah, atau sering gagal mencetak high baru, sebagian dana biasanya mulai mengalir ke aset aman seperti emas. Perpindahan dana ini sering halus, tidak dramatis, tapi konsisten. Sinyal ke-9 adalah meningkatnya utang global. Ketika rasio utang terhadap PDB semakin tinggi, risiko sistemik ikut meningkat. Negara dengan utang besar cenderung menghadapi tekanan mata uang dalam jangka panjang. Dalam kondisi seperti itu, emas menjadi lindung nilai terhadap risiko moneter. Dan terakhir untuk bagian ini, sinyal psikologis. Saat mayoritas orang tidak tertarik membicarakan emas, saat media lebih fokus pada saham teknologi, kripto, atau instrumen lain yang sedang hype, justru itu sering menjadi fase awal emas mulai membangun momentum. Karena pasar bergerak dalam siklus, saat perhatian publik rendah, itulah waktu akumulasi terbaik. Jika kamu bisa membaca sinyal-sinyal ini lebih awal, kamu tidak perlu mengejar harga saat sudah tinggi. Kamu masuk saat risiko lebih kecil dan potensi kenaikan lebih besar. Emas bukan alat cepat kaya, tapi emas adalah alat perlindungan dan pertumbuhan stabil dalam jangka panjang. Dan investor yang sabar, disiplin, dan membaca sinyal sebelum headline muncul biasanya berada satu langkah di depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Karena memahami sinyal saja tidak cukup. Kamu juga harus tahu bagaimana mengkonfirmasi bahwa emas benar-benar sedang bersiap naik, bukan hanya bergerak sementara. Sinyal berikutnya yang jarang dibahas adalah penurunan real yield secara konsisten. Real yield adalah imbal hasil obligasi dikurangi inflasi. Ketika imbal hasil real turun, daya tarik obligasi menurun. Dalam kondisi seperti itu, emas menjadi lebih kompetitif karena emas memang tidak memberikan bunga, tapi juga tidak tergerus oleh penurunan daya beli yang ekstrim. Perhatikan pergerakan obligasi pemerintah Amerika. Ketika yield obligasi mulai turun sementara inflasi masih relatif tinggi, biasanya emas mulai mendapat angin segar, dan pola ini sudah terjadi berulang kali dalam sejarah. Sinyal selanjutnya adalah meningkatnya pembicaraan tentang de-dolarisasi. Beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan terhadap dolar dalam perdagangan internasional. Ketika kepercayaan terhadap satu mata uang cadangan dunia mulai terdiversifikasi, emas kembali dilirik sebagai aset netral. Emas tidak bergantung pada kebijakan satu negara. Ketika negara-negara mulai melakukan transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal atau menambah cadangan emas sebagai penyeimbang, itu bukan keputusan jangka pendek. Itu strategi jangka panjang yang sering menjadi fondasi kenaikan emas bertahap. Sinyal berikutnya adalah peningkatan permintaan emas di sektor perhiasan dan industri saat harga relatif stabil. Negara seperti India memiliki budaya konsumsi emas yang sangat kuat, terutama saat musim pernikahan dan festival. Ketika permintaan fisik meningkat di tengah harga yang belum naik signifikan, itu bisa menjadi dasar support yang solid. Selain itu, permintaan dari sektor teknologi juga berkontribusi, walaupun porsinya tidak sebesar investasi dan perhiasan. Namun ketika permintaan menyebar dari berbagai sektor, fondasi kenaikan menjadi lebih kuat.
Sinyal berikutnya yang sering tidak disadari adalah perubahan narasi media. Coba perhatikan pola ini. Ketika emas turun, berita cenderung negatif dan seolah-olah emas sudah tidak menarik. Tapi ketika nada pemberitaan mulai berubah menjadi netral, bahkan sebelum harga melonjak tajam, itu sering menjadi tanda perubahan sentimen. Pasar selalu bergerak lebih dulu, media mengikuti. Sinyal lain yang cukup teknis tapi penting adalah higher low pada time frame besar. Artinya, setiap kali emas terkoreksi, titik terendahnya semakin tinggi dibanding sebelumnya. Ini menunjukkan tekanan jual mulai melemah dan pembeli semakin agresif mempertahankan level harga tertentu. Struktur seperti ini biasanya tidak menarik perhatian trader jangka pendek, tapi bagi investor jangka menengah dan panjang, ini adalah sinyal awal yang sangat penting. Sekarang, mari kita bicara strategi. Kalau kamu sudah melihat kombinasi beberapa sinyal, real yield turun, dolar melemah, bank sentral akumulasi, struktur harga membentuk higher low, maka pendekatan terbaik adalah disiplin akumulasi. Bukan menunggu harga meledak, bukan menunggu semua orang membicarakan emas, tapi mulai masuk perlahan. Kamu bisa membagi modal menjadi beberapa bagian, misalnya 4 atau 5 tahap pembelian. Setiap ada koreksi wajar, tambah posisi. Dengan cara ini, kamu tidak terjebak emosi. Dan yang paling penting, fokus pada emas fisik jika tujuan kamu adalah perlindungan nilai jangka panjang. Karena emas fisik tidak terpengaruh risiko platform, tidak bergantung pada sistem digital, dan benar-benar kamu pegang. Di video ini, saya sudah siapkan logam emas batangan yang bisa langsung kamu cek di keranjang. Pilih pecahan yang sesuai dengan kondisi keuangan kamu. Mulai dari kecil, tidak masalah. Justru konsistensi jauh lebih penting daripada nominal besar, tapi hanya sekali beli. Ingat, membangun aset itu seperti membangun tembok bata, satu persatu, tapi lama-lama menjadi kokoh. Sekarang kita bahas satu sinyal terakhir yang sangat jarang dibicarakan, ketenangan ekstrim di pasar emas. Ketika volatilitas emas sangat rendah dalam waktu cukup lama, banyak orang bosan. Mereka beralih ke aset lain yang terlihat lebih menarik. Tapi justru fase inilah yang sering menjadi calm before the storm. Pergerakan besar biasanya lahir dari fase tenang yang panjang, energi pasar terakumulasi. Dan ketika breakout terjadi, kenaikannya bisa cepat dan kuat. Investor yang sudah masuk lebih dulu di fase tenang akan merasakan dampak terbesar. Sebaliknya, mereka yang menunggu konfirmasi harga sudah tinggi seringkali hanya mendapatkan sisa pergerakan. Emas bukan soal spekulasi harian. Emas adalah soal kesiapan menghadapi ketidakpastian. Dunia tidak pernah benar-benar stabil. Siklus ekonomi terus berputar. Kebijakan berubah, krisis datang dan pergi. Dan dalam setiap siklus itu, emas selalu menemukan perannya. Pertanyaannya bukan apakah emas akan naik atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kamu sudah siap sebelum kenaikan itu terjadi. Jika kamu merasa video ini membantu membuka perspektif baru tentang bagaimana membaca sinyal awal emas mau naik, pastikan kamu subscribe sekarang juga, karena saya akan terus membahas strategi, pola, dan cara berpikir yang jarang dibahas di luar sana. Dan jangan lupa, kalau kamu memang berniat membangun perlindungan aset dari sekarang, cek logam emas batangan yang ada di keranjang video ini. Jadikan pembelian emas bukan sekedar ikut tren, tapi keputusan sadar berdasarkan pemahaman. Karena investor yang cerdas bukan yang paling cepat bereaksi, tapi yang paling siap sebelum semuanya terjadi.